Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wisnu yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Erika Yunisa Pratiwi selaku moderator dan rekan saya Anissa, lalu ada Aurelia Febiola dan Anissa Nurtiasari. Metode kerja dalam taksonomi. Objek tumbuhan adalah benda-benda yang nyata yang sebagian telah berupa benda mati, yaitu tumbuhan yang dahulu pernah ada dan kita temukan bekas-bekasnya dalam bentuk fosil. Sedangkan sebagian lagi adalah tumbuhan yang masih hidup yang dapat diperoleh bahan-bahannya secara lengkap. Sejumlah cara harus dilakukan agar bahan yang real tersebut dapat dijadikan objek studio taksonomi. Setiap bangsa dan negara di dunia ini berkepentingan untuk mengetahui kekayaan yang berupa sumber daya nabati. Kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi oleh antara lain oleh kekayaan sumber daya alam nabati yang terdapat di wilayahnya sendiri dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari sumber daya nabati tersebut. Metode kerja dalam taksonomi meliputi 4 hal. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, evaluasi data. Yang ketiga, deskripsi. Dan yang terakhir, cara-cara publikasi ilmiah dari penemuan takson. Selanjutnya, penjelasan yang pertama, yaitu pengumpulan data, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Nutrisari. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Garis besar ketentuan-ketentuan untuk mengumpulkan data adalah pengambilan sampel dan pengukuran. Pengambilan sampel biasanya dilakukan di lapangan. Sebelumnya, peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas mengenai apa yang diinginkan hingga dapat menyelesaikan dengan baik. Studi taksonomi tumbuhan harus didasarkan pada bahan yang real atau spesimen. Suatu spesimen dapat berupa tumbuhan yang lengkap yang terdiri dari bagian vegetatif atau yaitu batang, akar, cabang, dan daun, dan bagian-bagian generatif yaitu bunga dan buah. Untuk tumbuhan spermatopita atau dapat pula bagian vegetatif dan generatif tumbuhan spora. Spesimen yang digunakan untuk studi taksonomi dapat berupa bahan tumbuhan yang segar yang masih hidup atau bahan tumbuhan yang diawetkan atau herbarium. Teknik pembuatan herbarium. Yang pertama ada pemrosesan untuk menjadikan bahan yang dikoleksi menjadi herbarium kering. Tekniknya yaitu spesimen terlebih dahulu dikeringkan dengan meletakkannya di atas lembaran kertas yang cukup tebal dan kaku kira-kira 28,5 kali 41 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pengepresan. Yang kedua, bahan-bahan tadi dipres di antara kertas dengan menggunakan bilah bambu atau kayu-kayu. Selanjutnya, pengeringan dengan menggunakan sinar matahari bila cuaca cerah, sedangkan bila tidak dalam keadaan menguntungkan, sumber panas api dari pembakaran orang atau kayu bakar dapat digunakan. Yang terakhir, herbarium yang telah kering ditempel pada kertas tebal dengan ukuran tertentu. Kedua, ada pemrosesan untuk menjadikan koleksi awetan sebagai herbarium basah. Yang pertama yaitu spesimen tumbuhan yang telah diawetkan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari berbagai macam dengan komposisi yang berbeda-beda seperti alkohol atau protein. Yang kedua, spesimen diletakkan dalam bejana-bejana transparan dan tahan pengaruh kimikalia, diberi tutup rapat yang kedap udara dan air. Ada dua cara secara garis besar untuk mengevaluasi data, yaitu yang pertama adalah dengan cara teknik analisis matematik. Biasanya ini digunakan untuk hal-hal yang canggih. Yang kedua adalah pendekatan statistik. Nah, contohnya seperti kolerasi, regresi, analisis varians dan non varians. Nah, evaluasi data ini berguna untuk membantu menemukan klasifikasi yang berkualitas.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai deskripsi. Jadi, deskripsi itu merupakan pelukisan atau penggambaran dengan kata-kata tentang batasan, ruang lingkup, maupun sifat-sifat pada suatu takson. Pada pembuatan deskripsi ini juga tuh harus memperhatikan hal-hal yang pertama itu deskripsi yang dibuat selengkap mungkin. Hendaknya itu disusun dengan teratur dengan urutan-urutan tertentu. Maksud dari urutan tertentu itu seperti membahas mengenai habitat, daur hidup, kemudian mengenai akar, batang, daun, buah maupun biji. Lalu yang kedua itu deskripsi yang lengkap hendaknya tetap jelas. Deskripsi itu harus singkat, ringkas, dan padat. Lalu yang ketiga itu istilah yang dipakai itu harus tegas dan jelas. Jangan menggunakan istilah yang berbeda dengan maksud yang sama. Lalu yang terakhir itu ada deskripsi harus disertakan dengan gambar untuk mendapat perhatian yang istimewa. Karena di bagian foto itu tuh mungkin terletak ciri-ciri utama untuk mengenal tumbuhan apa itu. Nah, untuk slide berikutnya itu merupakan contoh dari deskripsi yang berjudul Terminalia Catapa. Lalu selanjutnya kita akan membahas cara membuat publikasi ilmiah. Nah, membuat publikasi ilmiah itu ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah membuat publikasi secara tertulis yang disertai dengan herbarium dan pertelaan dalam bahasa Latin. Gunanya herbarium ini adalah sebagai bukti konkret dari spesimen yang akan diteliti agar bisa memastikan validitas temuan tersebut. Nah, yang kedua, kita akan mempublikasikan spesimen tersebut ke instansi-instansi penelitian yang ada di daerah kita. Nah, untuk mempublikasikan ke instansi penelitian itu, kita memerlukan jurnal atau mengajukan artikel kepada lembaga yang relevan untuk dieval. Nah, langkah ini itu penting untuk menyebarkan temuan kita, spesimen kita ke komunitas ilmiah agar mendapat review dan validasi. Nah, yang ketiga adalah dikirimkan ke Puslitbang Biologi. Nah, itu cara ketiga ini sama dengan cara kedua, yaitu ketika cara kedua itu tidak bisa atau terkendala karena tidak adanya penelitian ilmiah di daerah kita bisa langsung mengirimkan spesimen temuan kita ke Puslitbang Biologi yang ada di daerah lain. Nah, jadi di dalam Puslitbang Biologi itu temuan kita itu akan disebarkan, diteliti lalu disebarkan ke tempat lain atau komunitas ilmiah agar mendapatkan review dan validasi bahwa hasil penemuan itu benar adanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.